Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nuduril ula azifatil asifah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita sampai di bulan Ramadan yang suci ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi Gina, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, saya di sini akan membawakan sedikit materi yang bertemakan puasa dan keuntungan berpuasa. Kata beliau, puasa kita itu yang sedang kita tunaikan ini puasa yang sangat spesial. Dan saat itu juga Yahudi berkata, puasa kami itu puasa yang spesial, puasa yang bagus, puasa yang diikuti para umat Nabi Muhammad SAW. Di situ juga turunlah ayat. Kemudian beliau mengomentari ayat itu, puasa kita bicara kepada para sahabat, pada kita semua, puasa kita itu puasa yang sangat spesial, puasa yang beda dengan yang lainnya. Nah, ada as-siyam, ada as-shaum, itu berbeda. As-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kemudian kalau as-shaum itu disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, di Quran surah Maryam. Dan as-shaum ini sifatnya sesuatu yang menahan. Jadi kalau sesuatu yang menahan itu dikatakan as-shaum. Contohnya Sayyidah Maryam, beliau itu diperintahkan untuk shaum, namun beliau itu masih makan dan minum, menggoyangkan pohon kurma, kemudian beliau makan dan mengambil minum, kemudian beliau meminumnya. Namun beliau diperintahkan untuk shaum. Apa shaumnya? Inni nadartu lirrahmani shauman fala ukallimul yawmal insiyan. Nah, disitu beliau kamu dituduh berzina, jangan jawab, biarkan bayinya yang menjawab. Dan itu mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam. Jadi teman-teman, kalau kita masih makan, masih minum, kemudian kita tidak berbicara dan lain sebagainya, itu dikatakan shaum. Dan tadi Sayyidah Maryam, apa perintahnya shaum? Sedangkan beliau itu kan makan dan minum, yaitu perintahnya shaumnya apa? Yaitu beliau tidak berbicara. Nah, kemudian apa sih untungnya berpuasa? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, jadi kalau ditanyain untuk apa sih kita berpuasa? Nah, kita berpuasa itu khususnya untuk anak-anak muda, agar kita itu bertakwa kepada Allah. Apalagi dengan di semasa muda itu diharuskan dan menghabiskan masa mudanya itu dengan ketakwaan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih untungnya menghabiskan masa muda itu dengan ketakwaan? Untungnya itu banyak banget. Salah satunya itu di Quran surah Ali Imran ayat 76, Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan belum sampai di situ juga, di Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tuh akan mengasih solusinya dari setiap masalahnya. Kemudian Allah akan memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Dan rezeki, masalah di sini itu enggak materi aja, bisa materi, bisa rezeki, khusus rezekinya itu khusus rezeki yang keberkahan. Dan puncaknya rezeki ini yaitu rezeki yang bernama surga. Nabi SAW bersabda,
kalian tuh harus puasa karena puasa itu unik dan tidak ada yang serupa dengan puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari itu, oleh karena itu kita jaga momentum di tahun puasa ini, karena dengan puasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.